Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Kak Nabila tidak sendirian lagi loh. Ada teman kakak yang bernama. Halo, namaku Kak Shana. Hai Kak Shana, jadi kali ini Kak Nabila dan Kak Shana akan menjelaskan materi mengenai Sistem persamaan linier dua variabel atau biasa kita sebut dengan SPLDV. SPLDV. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah mereka dapat menentukan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian, untuk alur tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk menyelesaikan masalah. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dan persamaan linier dua variabel itu berbeda loh. Apa sih perbedaannya Kak Shana? Jadi, kalau PLDV itu suatu persamaan yang mempunyai dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Itu pengertian dari PLDV. Kalau SPLDV Kak? SPLDV terdiri dari dua PLDV yang saling terkait dalam arti penyelesaian dari PLDV harus sekaligus memenuhi PLDV pembentuknya. Itu anak-anak perbedaan antara SPLDV dan PLDV. Sudah Iya, paham Kak. belum? Sudah paham belum? Pinter. Untuk menyelesaikan masalah SPLDV, kita dapat menggunakan beberapa cara. Ada 4 cara yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu yang pertama ada cara grafik, kemudian yang kedua ada metode substitusi, kemudian yang ketiga ada metode eliminasi, dan yang keempat ada metode gabungan eliminasi dan substitusi. Yang pertama ada metode grafik. Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel tersebut. Apabila persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunannya adalah himpunan kosong. Sedangkan apabila garisnya itu saling berhimpit, maka jumlah himpunan penyelesaiannya tak berhingga. Contoh soal, hitung nilai variabel X dan Y dari persamaan linier dua variabel menggunakan metode grafik. Persamaan pertama ada X min 2Y sama dengan min 4. Persamaan kedua ada X plus Y sama dengan min 1. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari titik potong bidang koordinat pada sumbu X dan Y dari persamaan 1 dan persamaan 2 pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama persamaan 1, jika X sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y pada titik X-nya kita ganti 0 pada persamaan pertama, jadi 0 min 2Y sama dengan min 4. Y sama dengan min 4 dibagi min 2. Y sama dengan 2, jadi 0 dan 2. Jika Y sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X pada titik X min 2Y sama dengan min 4. Ini masih persamaan pertama. X min 2 kali 0, Y-nya kan 0, sama dengan min 4, berarti X-nya adalah min 4. Jadi, pada persamaan pertama ini, melalui titik 0,2 dan titik min 2,0. Kemudian untuk persamaan kedua, masih sama seperti persamaan pertama, jika X sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y pada titik X plus Y sama dengan min 1. X-nya kita ganti 0, berarti 0 plus Y sama dengan min 1, Y-nya sama dengan min 1, berarti 0, min 1. Jika Y sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X pada titik, Y-nya kita ganti 0 sama dengan 0, berarti X plus 0 sama dengan min 1. X sama dengan min 1, jadi min 1,0. Jadi pada persamaan kedua ini, melalui titik 0, min 1 dan titik min 1,0. Kemudian, kita gambarkan grafik kedua persamaan pada bidang koordinat dan cari titik potong kedua grafik sebagai penyelesaian persamaan linier dua variabel tersebut. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu garis koordinat ini, kemudian kita cari titik potong. Ternyata titik potongnya adalah min 2,1. Sehingga himpunan penyelesaian SPLDV X min 2Y sama dengan min 4 dan X plus Y sama dengan min 1 adalah min 2,1. Yang
Kedua ada metode substitusi. Metode substitusi artinya mengganti salah satu variabel dengan variabel lain. Contoh soal. Hitunglah nilai variabel X dan Y dari persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi. Persamaannya seperti contoh soal yang pertama tadi, X min 2Y sama dengan min 4 untuk persamaan pertama, X plus Y sama dengan min 1 untuk persamaan kedua. Langkah awal, yaitu kita harus menjadikan X sama dengan dulu. Terserah mau memakai persamaan pertama atau persamaan kedua. Ini Kak Shana menggunakan persamaan pertama. X min 2Y sama dengan min 4, berarti kalau menjadi X sama dengan berarti X sama dengan min 4 plus 2Y. Kemudian nilai X ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua X plus Y sama dengan min 1, X ini kita ganti dengan min 4 plus 2Y. Kita substitusi, plus Y sama dengan min 1, berarti min 4 plus 3Y sama dengan min 1, 3Y sama dengan kita pindah ruas, min 4 menjadi plus 4, berarti min 1 plus 4, 3, 3Y sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1. Kemudian, Y sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan X sama dengan tadi. Min 4 plus 2Y, Y-nya kita ganti 1, min 4 plus 2 kali 1. Berarti min 4 plus 2, berarti X sama dengan min 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 2,1. Metode eliminasi. Metode eliminasi artinya menghilangkan salah satu dari variabel dengan cara menyamakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Contoh soal. Hitunglah nilai variabel X dan Y dari persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Persamaannya masih tetap seperti persamaan sebelumnya, yaitu X min 2Y sama dengan min 4 untuk persamaan pertama, X plus Y sama dengan min 1 untuk persamaan kedua. Jadi karena ini metode eliminasi, berarti kita harus menghilangkan salah satu dari variabel dengan cara menyamakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Jadi yang pertama, kita menghilangkan variabel X terlebih dahulu. Karena variabel X sudah sama, berarti tinggal kita kurangi. Min 2Y dikurangi Y sama dengan min 3Y, kemudian min 4 dikurangi min 1 sama dengan min 3. Berarti min 3Y sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 1. Ya sudah ketemu, sekarang kita akan mencari X dengan menghilangkan variabel Y. Yaitu, karena variabel Y masih belum sama, berarti kita kalikan 2 untuk persamaan yang kedua. Yang persamaan pertama masih tetap X min 2Y sama dengan min 4. Yang persamaan kedua kita kalikan 2X plus 2Y sama dengan min 2. X ditambah 2X sama dengan 3X. Min 4 ditambah min 2 sama dengan min 6. Berarti min 6 bagi 3 yaitu min 2. Jadi X-nya ketemu min 2. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah min 2,1. Yang terakhir ada metode gabungan. Gabungan dari eliminasi dan substitusi. Jadi, untuk menyelesaikan metode gabungan ini, bisa kita gunakan metode eliminasi terlebih dahulu, kemudian kita baru substitusikan. Contoh soal metode gabungan. Hitunglah nilai variabel X dan Y dari persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan. Jadi persamaannya ini sama seperti metode sebelumnya, yaitu X min 2Y sama dengan min 4 untuk persamaan pertama, X plus Y sama dengan min 1 untuk persamaan kedua. Jadi ini langkah awal kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Jadi kita mencari nilai Y dengan cara menghilangkan X. Berarti X min 2Y sama dengan min 4, X plus Y sama dengan min 1, berarti min 3Y sama dengan min 3. Y sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 1, karena sudah ketemu Y sama dengan 1, maka bisa kita substitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Misalnya saya substitusikan di persamaan kedua, berarti X plus Y sama dengan min 1, X plus Y-nya kita ganti 1 sama dengan min 1, X kita pindah ruas menjadi min, berarti X sama dengan min 1, berarti X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2,1.
Soal pertama, Kak Risma membeli 6 apel dan 5 jeruk dengan harga Rp17.000. Sedangkan Ibu Eni membeli 10 apel dan 3 jeruk dengan harga Rp23.000. Soalnya yaitu A, buatlah model matematikanya, yang B, tentukan harga masing-masing buah tersebut. Yang pertama, kita akan membuat model matematikanya. Misal, apel kita simbolkan dengan A dan jeruk kita simbolkan dengan B. Jadi kan Kak Risma membeli 6 apel dan 5 jeruk dengan harga Rp17.000. Berarti 6A plus 5B sama dengan Rp17.000. Ini persamaan pertama. Kemudian Ibu Eni membeli 10 apel dan 3 jeruk dengan harga Rp23.000. Berarti 10A plus 3B sama dengan Rp23.000. Ini merupakan persamaan kedua. Jadi, model matematikanya adalah 6A plus 5B sama dengan Rp17.000 untuk persamaan pertama, dan 10A plus 3B sama dengan Rp23.000 untuk persamaan kedua. Yang B, tentukan harga masing-masing buah tersebut. Kita menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Pertama, kita menggunakan metode eliminasi dengan menghilangkan salah satu variabel. Pertama, kita harus samakan salah satu variabel dengan cara mengalihkan yang atas kali 3, yang bawah kali 5. Jadi 18A plus 15B sama dengan Rp51.000, dan yang bawah kita kalikan 50A plus 15B sama dengan Rp115.000. Kita kurangi jadi min 32A sama dengan min 64.000. Kita bagi min 64.000 dibagi min 32 berarti 2.000. A sudah ketemu 2.000, kemudian baru kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Misalnya ini saya menggunakan persamaan 1 untuk substitusi. Jadi 6 kali 2.000 plus 5B sama dengan Rp17.000. 6 kali 2 adalah 12.000. Jadi pindah ruas, 5B sama dengan 5.000 dan B 1.000. Karena A, apel tadi 2.000, B, jeruk tadi 1.000, maka kesimpulannya 1 apel dengan harga 2.000 dan 1 jeruk dengan harga 1.000. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum mengenai contoh-contoh soal tersebut? Mudah banget kan? Mudah banget kan? Semoga ilmu yang Kak Nabila dan Kak Shana sampaikan semoga dapat bermanfaat ya. Tetap semangat dalam belajar dan Tetap jangan semangat. pantang menyerah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.